Halo semua, selamat sudah sih. Saya akan menjadi seorang juara. Salam hebat, luar biasa. Saya akan menjadi seorang juara. Salam hebat, luar biasa. Bersama komunitas Yes. Bersama komunitas Yes. Bersama komunitas Yes. Bersama komunitas Yes. Jangan berhenti untuk bermimpi. Capai target, yakinkan dirimu. Badai ini pasti berlalu. Doa dan harapan, jangan putus asa. Tak pernah berhenti untuk meraih mimpi. Tak pernah berhenti untuk wujudkan mimpi. Mindset konsisten adalah kunci. Karena kita juara sejati. Saya akan menjadi seorang juara. Salam hebat, luar biasa. Saya akan menjadi seorang juara. Salam hebat, luar biasa. Bersama komunitas Yes. Bersama komunitas Yes. Bersama komunitas Yes. Bersama komunitas Yes. Kemenangan sudah di depan mata. Tetap fokus, optimis dan semangat. Berjuang raih semua mimpimu. Tetap melangkah dan terus maju. Tak pernah berhenti untuk meraih mimpi. Tak pernah berhenti untuk wujudkan mimpi. Mindset konsisten adalah kunci. Karena kita juara sejati. Saya akan menjadi seorang juara. Salam hebat, luar biasa. Saya akan menjadi seorang juara. Salam hebat, luar biasa. Bersama komunitas Yes. Bersama komunitas Yes. Bersama komunitas Yes. Bersama komunitas Yes. Saya akan menjadi seorang juara. Salam hebat, luar biasa. Saya akan menjadi seorang juara. Salam hebat, luar biasa. Bersama komunitas Yes. Bersama komunitas Yes. Bersama komunitas Yes. Bersama komunitas Yes. Halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian, ya teman-teman yang berada dari Sabang sampai dengan Merauke. Ya, salam hebat luar biasa untuk kita sekalian yang saat ini ya meluangkan waktu untuk bisa bersama-sama mengikuti acara kita di siang hari ini di acara New Reseller Training. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekarang sedang sibuk, mungkin bekerja di rumah, ataupun sedang bekerja di kantor, ataupun yang sedang ya istilahnya kaum rebahan lah di rumah. Nah, sekarang ini bagi member yang sudah join dan yang mungkin baru bergabung ataupun yang sudah lama bergabung tapi ingin belajar, ingin lebih tahu lebih dalam lagi mengenai bagaimana sih bisnis KK Indonesia di zaman sekarang ini, apalagi di era yang serba digital. Lebih khususnya lagi, sekarang ini kita sedang mengalami krisis ya, pandemi COVID-19, dan kita semua diharuskan untuk bekerja di rumah. Jadi dengan Bapak Ibu mengikuti training pada siang hari ini, mudah-mudahan kita bisa mengembangkan bisnis kita, bisnis KK Indonesia dengan lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian,
pada saat ini, di siang hari ini, kita punya kedatangan satu pembicara yang sangat hebat luar biasa. Beliau sudah kurang lebih 17 tahun. 17 tahun di bisnis KK Indonesia dan pencapaian-pencapaian sudah beliau dapatkan. Yang saya dengar juga khususnya sudah memberangkatkan orang tua ke luar negeri sudah beberapa kali dan itu juga pencapaian terbesar beliau. Beliau juga sudah mendapatkan dana kepemilikan mobil, kepemilikan rumah, dan juga aset-aset lainnya yang semuanya itu berasal dari bisnis KK Indonesia. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan meriah Crown Star Director Bapak Ricky Lauditan. Oke, halo semuanya. Selamat siang semuanya. Halo. Salam hebat luar biasa. Salam Untuk hebat luar teman-teman biasa. seluruh Indonesia, saya harapkan Anda semua mendapatkan kesehatan dan kekuatan sampai saat ini ya, menghadapi krisis di saat ini. Dan pada siang hari ini, saya akan memberikan suatu training di mana ini merupakan suatu training sangat penting untuk kita semua, di mana training ini biasanya ya yang mengikuti dari awal sampai akhir pasti mendapatkan apa yang diinginkan selama ini. Dan ini akan membedakan antara kenapa orang bisa berhasil di KK Indonesia dan kenapa orang bisa gagal di KK Indonesia. Jawabannya cuma singkat saja. Mungkin orang yang tidak berhasil karena dia belum mengikuti training ini. Ya, saya akan mulaikan training kita pada siang hari ini, yaitu namanya New Distributor Training. Di mana New Distributor Training ini adalah training awal khusus untuk kita lebih memahami sebenarnya kita sementara menjalankan bisnis apa. Banyak orang hari ini terjun di bisnis KK Indonesia, banyak orang tidak paham apa yang dilakukan selama ini di bisnis KK Indonesia. Nah, di sini kita akan melihat di sini bahwa apa sih tujuan dari NDT ini. Nah, NDT ini tujuannya adalah pertama, kita akan menjelaskan kenapa kita harus menjadi seorang pengusaha. Ya, hari ini banyak orang masih pilih jadi karyawan, tapi di sini saya akan jelaskan sedikit kenapa kita harus menjadi seorang pengusaha. Ya, yang kedua, kita akan mengenal industri 4.0 dan 3 platform bisnis yang akan menjadi tren di 2020 sampai 2025. Ya, dan ketiga adalah mengapa harus KK Indonesia. Keempat, kita harus memahami budaya yang ada di KK Indonesia. Kelima, kita akan pelajari 7 langkah dan 4 prinsip dan 5 S ya. Keenam, fokus kerja. Ya, jadi di sini kita akan pelajari juga apa yang harus kita fokuskan sebagai distributor awal ya. Dan ketujuh, mengapa harus 21% dan bagaimana mencapai 21%. Nah, mengapa harus jadi pengusaha? Nah, seperti kita ketahui Bapak Ibu sekalian, fakta hari ini para miliarder data statistik yang ada hari ini disadur dari bukunya Datuk Dr. Andrew Ho, Highway to Success ya. Kita bisa melihat bahwa 1% di dunia ini ya, orang yang sukses itu menjadi atlet. Itu hanya 1%, yaitu atlet, artis atau aktor dan pemenang lotre ya. Yang kedua, 5%-nya rata-rata menjadi salesman yang hebat ya. Jadi salesman itu sebenarnya bukan suatu profesi yang murahan sebenarnya. Banyak orang hari ini kalau ditawarkan menjadi salesman ya atau tukang jual ya, banyak orang malu. Tapi sebenarnya 5% dari orang miliarder di dunia ini itu lahir dari seorang salesman ya. Dan ketiga, 10% itu menjadi CEO ya. Dan ada juga keempat 10% menjadi seorang pengacara, dokter dan ahli profesional yang sukses. Tapi ingat ya, fakta miliarder hari ini ya, lahir 74% dari seorang pengusaha. Nah, apa itu industri 4.0? Kita akan pelajari sedikit. Nah, industri 4.0 di sini sebelum kita lanjut ke industri 4.0, kita bisa lihat di sini ya. Mungkin Anda mengenal usaha-usaha seperti nama-nama ini Apple, Google, Amazon, Harley, Disney sama Mattel. Mungkin Anda pernah melihat dan Anda mungkin tahu apa itu bisnis itu ya. Tapi di sini yang kita harus pelajari ada satu gambaran di sini bahwa kita harus memahami bahwa suatu bisnis apapun ya, itu dimulai dari yang kecil dulu ya. Hingga dia bisa menjadi bisnis yang sangat
besar. Banyak orang hari ini mau besar dulu ya. Makanya kenapa orang jadi kecil? Karena dia pikir besar dulu ya. Mulai maunya sesuatu yang besar. Tapi sebenarnya faktanya bisnis apapun itu kita harus mulai dari yang kecil dulu ya. Nah, di sini apa itu revolusi industri 4.0? Ya, kita harus ketahui bahwa pertama, industri 1.0 di sini kita pelajari bahwa ini money mechanization, steam power weaving loom ya, di mana kita bekerja itu rata-rata dulunya itu dengan mesin ya. Kedua, kita mass production, assembly line ya, di mana kita hari itu industri 2.0 menerangkan bahwa produksinya itu dia sudah menggunakan suatu electrical energy ya. Tapi kalau di industri 3.0 yang kita pelajari bahwa itu sudah menggunakan teknik komputer dan elektronik ya. Jadi kita lihat hari ini industri 3.0 begitu banyak ya, suatu cetakan-cetakan ya, di mana sudah tidak dikerjakan oleh tenaga manusia tapi menggunakan namanya mesin. Nah, di industri 4.0 ya, itu mereka sudah menggunakan namanya cyber physical system atau kita kenal dengan Internet of Things atau tentang network, di mana kita sekarang ini bisa bekerja cuma dari namanya internet. Makanya hari ini sangat tren dengan namanya IoT ya. Nah, IoT itu apa ya? Nah, kita bisa lihat itu IoT itu mengenai internet, itu salah satunya industri 4.0 itu adalah masalah namanya big data, blockchain teknologi. Di mana hari ini ya, perusahaan-perusahaan yang maju ya pasti perusahaan-perusahaan yang punya big data ya. Jadi data ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena di era ini adalah era membangun namanya manusia ya, membangun namanya jaringan. Makanya revolusi industri 4.0 hari ini adalah mengenai internet dan manusia ya. Nah, seperti kita ketahui juga 3 jenis platform bisnis yang akan booming di tahun 2010 sampai 2030 ya. Nah, kita lihat di sini pertama adalah apa? Platform internet. Nah, kenapa saya katakan platform internet? Karena hari ini ya tidak bisa dipungkiri lagi semua manusia hari ini rata-rata menggunakan namanya internet. Penjualan apapun sekarang ini sangat ramai dengan namanya gunakan internet ya. Mungkin ada sudah tidak asing lagi ya dengan namanya Amazon, Apple dan lain-lain ya. Nah, kedua adalah platform distribusi, di mana contoh kita lihat seperti namanya Hypermart ya, Alfamart, 7-Eleven ya, Circle K dan lain-lain. Nah, cuma di sini kita pelajari bahwa sebenarnya dalam platform distribusi untuk bisnis zaman ini adalah mereka sebenarnya rata-rata menggunakan sistem pemasaran jaringan tanpa kita sadari. Contoh, kenapa hari ini Indomaret, Alfamart ya, Hypermart bisa menjadi suatu platform distribusi yang sangat besar, karena rata-rata di setiap kota itu mereka pasti ada. Kenapa mereka membangun tiap kota? Karena mereka sudah paham ya utamanya mengenai namanya jaringan. Mereka sudah paham pentingnya mempunyai jaringan. Nah, mereka membangun distribusi jaringan di seluruh dunia. Nah, terus ketiga ya, sekarang yang lagi tren adalah apa? Adalah platform namanya direct selling atau kita kenal dengan penjualan secara langsung. Faktanya ya, di sini Ted Nuyten ya, ini dia mengatakan bahwa miliarder dunia dari bisnis direct selling itu semakin bertambah. Anda bayangkan rata-rata pendapatan tertinggi yang terdapat dicapai oleh distributor aktif atau kita kenal dengan distributor direct selling itu kurang lebih rata-rata 20.000 US dollar sampai dengan 240.000 US dollar per tahun ya, berdasarkan lebih dari 8.000 individu yang terdaftar dalam distributor aktif di seluruh dunia. Dan ingat, ada 500 lebih distributor yang menghasilkan lebih dari 1 juta US dollar per tahun ya. Jadi ini luar biasa sekali yang kita harus sangat bangga kalau hari ini kita berada dalam bisnis direct selling ya. Nah, sebenarnya kenapa direct selling ini sangat-sangat booming saat ini ya, bahkan ya Bill Clinton mengatakan bahwa industri ini telah memberikan peluang untuk banyak orang mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ini adalah tokoh-tokoh ternama. Presiden Amerika pun ya Donald Trump mengatakan industri direct selling adalah satu model bisnis tertua yang ada di dunia dan telah mampu bertahan setiap perubahan zaman ya. Ada juga Robert Kiyosaki yang kita sangat terkenal sekali ya, salah satu orang terkaya di Jepang ya. Dia mengatakan bahwa industri direct selling memberikan banyak peluang untuk memulai bisnis dengan modal dan resiko yang kecil
tapi menghasilkan kekayaan dan aset bisnis yang sangat luas. Nah, di sini sangat menarik sekali apa yang dikatakan Robert Kiyosaki ya. Saya teringat apa yang saya pelajari dulu waktu saya kuliah ya, dan waktu masa SMA ya. Guru saya mengatakan bahwa prinsip ekonomi kita harus mulai usaha harus sesuaikan dengan namanya prinsip ekonomi, yaitu apa? Modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, cuman masalahnya banyak orang bingung apa yang dimaksud dengan prinsip ekonomi tersebut. Banyak orang tahu bahwa modal kecil untungnya pasti kecil, modal besar untungnya pasti besar. Tapi dengan hari ini apa yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki, sebenarnya kita mengetahui apa sih usaha yang di mana modalnya kecil, untungnya sangat besar, ya, yaitu yang namanya apa? Direct selling, ya. Jadi kita harus sangat bersyukur ya, hari ini kita sudah berada dalam bisnis yang tepat, karena hari ini KK Indonesia adalah salah satu bisnis direct selling terbesar di Indonesia, ya. Mengapa harus KK Indonesia? Kita di sini ya. Ada 4 pilar ya yang menunjang sekali kenapa kita harus berada di bisnis ini. Pertama, perusahaan dan pemimpin ya, kita harus ketahui. Kedua, produk yang unik dan berkualitas, bisnis plan yang adil dan transparan, dan support system KISS. Nah, di mana kita ketahui kita satu persatu mengenai perusahaan dan pemimpin. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang berada di seluruh Indonesia ya, saya bisa katakan ya, perusahaan KK Indonesia adalah perusahaan yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Pertama, salah satu alasan Anda harus tahu bahwa KK Indonesia berdiri pada saat Indonesia mengalami krisis, yaitu pada tahun 1999, tepatnya tanggal 8 Januari, ya, di mana waktu itu banyak investor gulung tikar balik, ya, ke luar negeri, ya, tidak mau investasi Indonesia, tapi KK di situ melihat suatu peluang bahwa ini adalah bisnis yang tepat. Makanya tahun 2004 KK menjadi Business Award Indonesian. Itu yang Anda harus ketahui ya. Kedua, salah satu kelebihan dari perusahaan KK Indonesia adalah kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang luar biasa namanya Mr. The Best, yaitu Dr. Andrew Ho ya. Di mana beliau ini adalah seorang pengusaha yang sangat luar biasa sekali ya, yang sangat rendah hati sekali ya, walaupun sangat sukses sekali, beliau sangat low profile, di mana beliau membawa KK Indonesia di Indonesia ya pada tahun 1999, dan beliau berkat seminar motivasi dari beliau ya, beliau mau berbaur dengan seluruh distributor, akhirnya KK Indonesia melahirkan begitu banyak ribuan orang yang dulunya tidak punya apa-apa, tapi hari ini menjadi orang yang sangat luar biasa sekali ya. Terus kedua ya, visi dari KK Indonesia itu apa? Yaitu My Home, My Future ya. Jadi visi kita adalah ingin menjadikan KK Indonesia sebagai rumah kita dan masa depan kita ya, dengan misi menciptakan pola kehidupan yang sehat, kaya, dan bahagia. Ini sangat luar biasa sekali misinya ya, di mana kehidupan yang sehat, kaya, dan bahagia, di mana adalah semua impian dari kebanyakan banyak orang. Jadi sebenarnya bisnis ini sangat cocok sekali menurut saya untuk semua orang yang ingin sehat, semua orang yang ingin kaya, dan semua orang yang ingin bahagia ya. Oke. Nah, di sini pilar kedua kenapa kita harus berada di bisnis direct selling KK Indonesia adalah kita mempunyai produk yang unik dan berkualitas ya. Di mana di sini kita ada punya beberapa segmen produk, dari produk kecantikan, perawatan diri, produk makanan minuman, kesehatan umum, dan produk kesehatan alami ya. Di mana kita hari ini jangan pernah ya ragu, kita jangan pernah berpikir hal-hal yang tidak-tidak kalau lihat namanya produk ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, bisnis apapun di seluruh dunia pasti mempunyai nilai produk, pasti mempunyai produk yang akan dijual. Tidak ada bisnis yang tidak ada produk. Kalau ada suatu bisnis mengatakan Anda bisa kaya tanpa menjual, itu saya pastikan itu adalah bisnis bohong-bohongan ya. Itu bisnis tipu-tipuan yang akan membuat ya Anda terjebak. Jadi hati-hati. Ingat ya, seluruh bisnis apapun harus punya produk. Dan ya, luar biasanya, saya kenapa katakan kayak gitu sangat luar biasa, kita bergerak dalam bidang produk yang merupakan kebutuhan di atas kebutuhan manusia ya. Seperti kita ketahui, kebutuhan manusia itu adalah sandang, papan, pangan ya. Dan hari ini KK keluarkan produk yang dimana saya katakan ini adalah kebutuhan di atas kebutuhan. Kenapa ya?
Saya melakukan survei teman-teman ke seluruh teman-teman saya di sini ya. Saya tanya, mau sehat atau mau kaya? Banyak orang pasti pilihnya apa? Sehat ya. Kenapa? Karena kesehatan itu adalah segala-galanya. Jadi ya, kata kuncinya adalah semua orang pingin sehat. Nah, dan hari ini Keke punya produk adalah siap untuk menyehatkan banyak orang. Kedua, ya, saya survei juga mengenai wanita, mengenai kesalahan kecantikan. Banyak wanita, bukan banyak, seluruh wanita ya, ingin cantik. Ya, jadi ya, Keke juga punya produk untuk mencantikkan seluruh wanita yang ada di Indonesia. Jadi ini adalah produk-produk kita, Anda bisa lihat ya, produk kecantikan ini adalah Beautician ya, kita ambil dari Switzerland, di mana Switzerland terkenal dengan air bersihnya, bahan dasarnya cuma dari CM glucan ya. Dan ini ada produk-produk lain juga, produk makanan minuman, ada kopi, susu dan lain-lain ya. Dan ini adalah produk kesehatan alami, apalagi hari ini yang sangat tren sekali ya. Produk kita Super Green Food untuk jaga imun kita ya. Jaga kesehatan kita untuk kita menghadapi COVID-19 ya. Dan saya yakin seluruh distributor Keke Indonesia tidak ada yang kena COVID ya. Kenapa? Karena kita punya produk yang sudah siap menjaga imun tubuh kita ya. Oke. Nah, itu untuk bicara tentang masalah produk. Nah, dan produk kita Anda harus ketahui bahwa sudah disertifikasi dan hak paten internasional. Jadi, produk kita ini sangat aman sekali untuk kita gunakan ya. Khususnya produk kesehatan kita ya. Saya pernah ketemu salah satu dokter spesialis di Manado khususnya ya. Dia sangat mendukung produk kita ya. Saya pun sempat kaget. Dia bilang begini ya, produk Keke ternyata bahan dasar dari produk Keke yang dia pelajari adalah kebanyakan isi bahan dasarnya itu sering dipakai dokter untuk mengobati penyakit-penyakit kronis. Nah, itu yang saya dapatkan suatu bocoran ya, kenapa banyak dokter di Manado juga memasarkan produk kita ya. Itu harus kita tahu ya. Nah, ketiga ya, pilar yang ketiga yang sangat luar biasa di Keke Indonesia adalah kita punya bisnis plan yang adil dan transparan ya, di mana bisnis plan kita ini akan mengatur ya, berapa sih bonus yang akan kita dapatkan, berapa sih penghasilan yang kita dapatkan, berapa sih pensiun yang kita bisa dapatkan. Nah, seperti kita ketahui, ini kita pun di Keke ada jenjang karir ya, Bapak Ibu sekalian. Pertama, kita jenjang karirnya dari seorang star manager, kedua adalah Ruby Star Manager, ketiga Pearl Star Manager, keempat Emerald Star Director, kelima Diamond Star Director, dan keenam adalah Crown Star Director. Bapak sekalian, saya katakan bisnis plan Keke ini sangat luar biasa sekali ya. Kenapa? Anda mau cari posisi 3% atau posisi Crown Star Director sudah terlalu banyak di Indonesia ya. Nah, khususnya Crown Star Director adalah posisi paling puncak di seluruh di bisnis plan Keke Indonesia. Nah, dan kabar baiknya Bapak Ibu sekalian ya, kenapa saya katakan Keke punya plan itu sangat adil, sangat transparan, dan benar-benar real. Ya, saya tambahkan benar-benar real ya. Kenapa? Anda bayangkan di seluruh direct selling di seluruh Indonesia yang mempunyai posisi CSD, Crown Star Director terbanyak di Indonesia adalah Keke Indonesia, di mana mencapai kurang lebih 100 lebih seorang Crown Star Director ya. Saya nggak tahu ya, di tahun ini ketambahan lagi berapa puluh ya Crown Star Director bisa tercipta di tahun 2020 ini ya. Itu membuktikan bahwa bisnis plan kita benar-benar real, benar-benar adil, dan benar-benar transparan ya. Oke, pilar keempat juga yang membantu kita untuk di Keke Indonesia alasannya adalah kita punya support system ya, di mana support system ini adalah sekolah bisnisnya ya. Jadi dengan Anda bermitra dengan Keke Indonesia ya, Anda tetap akan dituntun ya, bagaimana langkah-langkah step-stepnya supaya Anda bisa berhasil dengan banyak seperti mencontohi banyak leader kita yang sudah berhasil ya, yaitu melalui apa? KISS sistem kita ya. Nah, di mana dalam KISS system ya, kita punya 4 tools, yaitu apa? Membaca buku, mendengar CD atau menonton YouTube ya, mentoring atau coaching, dan menghadiri setiap pertemuan. Dan untuk saat ini ya, karena wabah COVID-19 ya, pertemuan kita hadir secara online dulu. Oke? Nah, visi misi dari support system kita adalah University of Life, yaitu dia ingin menciptakan universitas tentang masalah kehidupan. Jadi di
sekolah bisnis kita ini, kita bicara tentang masalah kehidupan, oke? Kedua, misi dari KIS adalah menyediakan sarana dan prasarana untuk membantu distributor menjadi pemimpin yang mampu menciptakan pemimpin-pemimpin yang baru. Wah, luar biasa ya misi dari KIS ini ya. Jadi dia ingin mencetak sebanyak mungkin pemimpin-pemimpin yang baru dalam organisasi kita masing-masing. Nah, fokus kerja. Nah, ini penting juga ya. Sebagai distributor baru, kita harus mengerti apa yang harus kita lakukan di awal, Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama ya, sebagai seorang KKD atau seorang distributor awal, yang Anda harus lakukan pertama adalah Anda fokus dulu menjadi care distributor ya. Di mana care distributor yaitu distributor yang mampu menciptakan omset 1 juta PV pribadi ya dalam 1 bulan. Sehingga Anda akan dikatakan sebagai care distributor. Nah, setelah Anda jadi care distributor, step keduanya adalah Anda harus mengikuti namanya YIC ya, atau Yes I Can Seminar. Di mana ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian dari seluruh Indonesia ya, saya katakan seminar Yes I Can inilah yang merubah banyak orang yang dulunya pemikirannya negatif ya, yang pesimis ya, yang tidak mempunyai impian, yang sangat tidak sayang orang tua dan lain, terbalik ya saya katakan ya. Jadi seorang yang sangat luar biasa ini karena berkat dari YIC seminar ya. Saya teringat saya ikut seminar ini tahun 2004 ya. Dulunya saya anak muda yang ya biasa dikatakan tuh seperti anak muda biasanya yang tidak pernah mengenal masa depan lah ya, tidak sayang orang tua waktu itu ya, tidak peduli orang tua ya. Saya tidak mempunyai masa depan yang saya tidak pernah terpikir sebelumnya ya. Tapi berkat ikut YIC ini ya, itu yang mengubah pola pikir saya. Jadi sebenarnya seluruh distributor saya pastikan ya, Anda harus ikut seminar ini kalau Anda mau berhasil ya. Saya ada satu distributor saya juga berandalan dulunya ya. Akhirnya ikut YIC ini, akhirnya pun dia bisa sangat sukses saat ini ya, jadi seorang miliarder ya. Nah, setelah Anda ikut YIC, Anda fokus aja ke 5 juta PV ya, atau kita kenal ke 21% ya. Kemudian Anda fokus mencapai manajer. Jadi sebenarnya cuma 4 step awal untuk kita distributor baru untuk kita menjalankan bisnis ini dengan benar. Oke? Nah, kita bisa lihat di sini juga untuk penghargaan dari sistem kita KIS ya. Kita ketahui bahwa kita sini ada beberapa penghargaan juga, salah satunya dari care distributor. Jadi Anda dengan jadi care Anda tetap akan dihargai. Kedua, Anda menjadi 21% atau manajer ya, dan Anda bisa jadi namanya BL ya. BL atau kita kenal dengan namanya Bronze Livingstone ya. Ada Gold Livingstone, ada juga namanya Silver Livingstone, Gold Livingstone, dan Platinum Livingstone. Jadi itu saya katakan pada Anda ya, kalau kita fokus kerja dengan sistem, contoh dengan Anda jadi BL, otomatis Anda capai manajer. Tapi kalau Anda capai manajer, belum tentu Anda bisa capai BL. Jadi fokus kita kerja, ikuti sistem saja Bapak Ibu ya. Kenapa? KK ini sangat luar biasa sekali. Ibaratnya kita ingin membangun suatu rumah ya, itu dia punya gambar kerjanya sudah ada. Jadi kita kurang langsung membangun saja. Oke? Nah, itu yang kita harus ketahui. Nah, di sini juga saya akan sedikit memberikan informasi pada Anda tentang budaya-budaya dari KK Indonesia ya. Jadi banyak distributor nih, saya ketemu di kantor ya, ketemu di mana saja, banyak belum tahu tentang budaya-budaya dari KK Indonesia ya. Pertama, yang kita harus ketahui bahwa salam kita adalah apa? Hebat luar biasa. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kebanyakan kita harus melakukan salam ini. Ya. Kenapa salam kita harus hebat luar biasa? Karena saya sangat terpikir dulunya saya pernah membaca suatu artikel ya, dia mengatakan bahwa apa yang kita ucapkan itu akan terjadi dalam diri kita. Makanya kita biasakan ya. Kalau ditanya apa kabar, jawabnya wah luar biasa, hebat luar biasa. Oke. Kedua, cara bersalaman ya, kita harus ketahui juga cara bersalaman yang benar ya. Intinya adalah kita harus genggam erat tangan dari teman atau kenalan atau saudara kita ya. Ya, itu menandakan bahwa salaman yang tepat otomatis kita menandakan bahwa kita sangat dekat dengan kerabat kita semua ya. Kenapa? Ingat, kesan pertama Anda itu pasti sangat menggoda.
Jadi otomatis jangan sampai orang ketemu Anda ya, Anda mungkin lupa bersalaman mungkin ya, otomatis itu akan memberikan suatu kesan yang berbeda. Tapi untuk saat ini memang bersalaman agak susah ya. Kenapa? Karena kita dilarang salaman ya. Tapi dengan cara seperti ini aja itu sudah sangat luar biasa sekali, oke? Nah, ketiga ya, budaya kita adalah tepuk tangan ya. Nah, jadi kita kalau di pertemuan ya, memang kita harus aktif tepuk tangan ya dan ditutup oleh pembicara dengan apa? Oh, yes. Ya, jadi tepuk tangan ya, setelah tepuk tangan ditutup oleh oh, yes. Nah, itu kita harus lakukan ya. Kenapa kita harus ada kata oh yes, Pak? Banyak orang tanya ke saya, Pak Riki, kenapa harus ada oh yes ya? Ingat ya, kata-kata positif akan memberikan aura yang positif. Jangan sampai Anda katakan oh no ya. Karena kalau oh no konotasinya negatif. Akhirnya apa? Semangat Anda pun pasti turun ya. Nah, itu. Nah, tepuk tangan juga ya. Kenapa Keke sering tepuk tangan? Karena dengan kalau kita sering tepuk tangan yang sebesar mungkin, banyak mungkin Bapak sekalian dan sekeras mungkin ya, otomatis Anda akan lihat ya, di tangan Anda akan terjadi warna apa? Merah, yaitu menandakan bahwa peredaran darah dalam tangan kita berjalan dengan sangat lancar dan dia akan mengajukan asam laktat supaya apa juga ya. Kedua, tangan kita sudah tidak suka kram-kram lagi. Kenapa? Karena sudah sangat lancar sekali ya. Dan keempat, penampilan diri itu sangat penting Bapak sekalian ya. Jadi penampilan diri kita ini ya standarisasinya adalah contoh ya, kalau dalam pertemuan usahakan kita pakai jas ya, atau sehari-hari kita pakai kemeja lengan panjang ya, atau yang rapi ya, supaya kita kelihatan seperti seorang pebisnis ya. Itu penampilan diri itu sangat-sangat penting sekali. Dan kelima, biasakan itu budaya senyum ya. Karena di mana-mana saja kalau kita senyum ya, otomatis akan memberikan berkat yang sangat luar biasa buat kita ya. Jangan sebagai distributor Keke tiap hari mukanya cemberut karena mungkin omsetnya belum capai ya. Karena masalah ini, masalah itu. Bapak Ibu sekalian ya, sebenarnya salah satu kunci sukses saya itu di langkah kelima ini, budaya kelima. Itu apa? Senyum. Saya paling suka dengan senyum ini. Masalah sebesar apapun terjadi di hidup saya cuma suka senyum. Kenapa? Saya paham masalah terbesar di dunia ini itu semua akan selesai, cuman tinggal tunggu waktunya saja. Setuju enggak? Jadi buat apa kita stres? Jadi kita senyum-senyum saja, ya. Oke, dan keenam kita juga ada kartu nama ya. Usahakan seorang bisnis profesional dia harus mempunyai kartu nama ya. Jadi pastikan seluruh distributor Keke Indonesia harus mempunyai kartu nama supaya kita punya identitas. Ketemu teman, ketemu siapa saja ya. Mungkin mereka butuh produk ya, mungkin mereka butuh usaha atau bisnis, Anda bisa kasih kartu nama Anda ya. Dan lagu ke-7 ada juga lagu Majulah Keke Indonesia, di mana ini adalah nanti kita akan pelajari juga ya, lagu Majulah Keke dan Hand Signal. Dan ke-8 kita harus tahu bahwa peraturan-peraturan meeting Keke Indonesia. Yang pertama ya, yaitu kita harus konsentrasi ya. Kedua, matikan atau getarkan handphone. Dan ketiga, jangan keluar masuk sesuka hati ya. Jadi kalau Anda dalam ruang pertemuan Keke Indonesia, kalau mau keluar, agungkan kepala seperti ini, tujuannya adalah Anda menghormati juga ke pembicara ya. Oke, nah kita harus ketahui juga di sini kita akan pelajari, Anda bisa lihat di sini adalah 10 profesi termahal di dunia ya. Anda harus tahu. Yang nomor 1 kita baca bersama adalah direct selling ya, di mana direct selling sudah menghasilkan miliaran per bulan dan sifatnya passive income ya. Passive income bermakna tidak buat apapun masuk penghasilan, bukan active income. Nah, ada kedua contoh seperti entertainer ya atau selebriti, mereka juga bisa dapat sampai dengan belasan juta per acara mungkin ya, atau ratusan juta mungkin per acara ya. Tapi mereka sifatnya namanya active income ya, di mana mereka harus beraktivitas dulu baru dapat namanya income. Kalau mereka tidak beraktivitas ya, otomatis tidak ada income. Jadi itulah yang membedakan ya, kenapa kita harus bersyukur dan kita benar-benar harus berjuang di bisnis kita direct selling ini. Karena direct selling benar-benar menjamin apa namanya passive income. Di mana ya benar-benar
kita bisa menikmati uang kita nanti ya, kita punya waktu, benar-benar passive income ya. Sangat enak sekali kalau kita bisa hidup passive income itu sangat luar biasa sekali. Dan hari ini ya teman-teman sekalian ya, kita sudah punya alatnya, yaitu apa? KK Indonesia. Cuman satu saja, yaitu apa? Kita perjuangkan untuk kita dapatkan ini ya. Ingat ya, semua butuh perjuangan ya. Oke, nah di sini kita akan belajar sedikit tentang line of sponsoring juga ya. Di sini kita ketahui contoh, misalnya Anda lihat di gambar sini ya, kalau Anda seorang leader ya, di bawah Anda di sini ada misalnya 2 downline ya, downline A dan downline B ya. Downline A dan B ya, A ini adalah upline-nya di atas ya. Tapi kalau A sama B ini kita namakan ini adalah cross line. Jadi kita harus mengerti upline mana, downline mana, crossline mana, kita harus paham sedikit ya. Oke. Nah, di sini juga kita akan belajar ini yang paling penting ada mengenai namanya 7 langkah Anda ya untuk memulai bisnis ini. Bapak Ibu sekalian, saya masih teringat dulu ya, saya waktu belajar 7 langkah ini dari mentor kita semua, Bapak Chandra Putra Negara ya. Saya masih ingat tahun 2004 persis ya. Pada waktu beliau melakukan NDT, beliau mengajak saya ke depan, ya. Nah, kenapa ajak saya ke depan? Karena beliau bertanya, ya, sebenarnya apa sih yang saya impikan? Nah, banyak orang hari ini, ya, jujur aja, banyak orang hari ini lupa dan tidak mempunyai impian. Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa usaha apapun, ya, hari ini Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan jika sebenarnya Anda harus punya namanya impian atau tujuan yang jelas dulu ya. Nah, banyak orang bingung bagaimana membuat impian. Bapak Ibu sekalian, sama seperti saya dulu ya. Saya dulu juga ya membuat impian ya, saya juga bingung ya. Saya cuma dulu membuat impian meniru-niru ya. Jadi sebenarnya impian ini tidak bisa ditiru Bapak Ibu sekalian ya. Impian ini adalah Anda harus cari benar-benar apa yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup Anda, ya. Banyak distributor saya dulu berpikir begini, oh ya, Pak, saya mau mobil mewah, saya mau rumah mewah, saya mau deposito berapa miliar, ya, saya mau ini, mau itu, ya. Nah, sebenarnya beda, Bapak sekalian, impian dan keinginan itu berbeda, ya. Impian adalah suatu hal yang benar-benar kita harus capai. Kita harus bekerja keras, mau nggak mau harus capai. Dan mencapai impian itu, mencari impian itu benar-benar kita harus dari hati kita ya. Nah, maksudnya di sini adalah saya jujur aja dulu Bapak sekalian, punya impian ya. Dulu mobil mewah, rumah mewah, benar, itu impian saya. Tapi apa yang membuat saya berjuang di bisnis ini? Ya. Impian saya dulu cuma singkat Bapak Ibu sekalian. Waktu saya kuliah, impian saya adalah saya tidak ingin jaga toko. Ya, jadi waktu itu orang tua saya sudah menyediakan toko untuk saya waktu itu. Ya, katanya setelah kuliah jaga toko. Dan saya adalah orang paling pemalas kalau di toko. Dan untung Bapak sekalian saya ketemu dengan bisnis direct selling KK Indonesia. Dan ternyata impian untuk menghindari toko itulah yang membuat saya bisa jadi seorang Crown Star Director tahun 2008 ya, sorry 2007, tepatnya waktu mau wisuda ya. Dan akhirnya setelah kelar wisuda, mama papa saya mengatakan satu, sudahlah kamu fokus KK saja ya, toko nanti mama papa ya. Karena kenapa? Karena sudah tahu begitu banyak yang saya dapatkan di KK Indonesia. Kenapa? Karena impian itulah, padahal dulu Bapak sekalian ya, mama saya, orang tua saya itu sangat saya melarang untuk saya jalankan bisnis ini. Tapi karena impian saya begitu besar, ya, mengalahkan seluruh rintangan yang ada di depan saya. Jadi impian itu harus benar-benar apa yang Anda inginkan, ya. Ya, saya tidak tahu apa yang Anda inginkan, apakah mobil, apakah rumah, saya tidak tahu, ya. Tapi cari impian yang bisa membuat Anda kuat dalam menghadapi setiap cobaan. Oke. Nah, impian itu harus spesifik, ya. Di sini ya ada kata SMART, ya, specific, measurable, ya, achievable, realistic, dan time range-nya, ya. Jadi kita harus benar-benar mengetahui ya apa yang benar-benar kita impikan, ya. Jadi ciptakanlah impian kalau Anda benar-benar ingin berhasil di KK Indonesia, ya. Kedua, ya, yang kita harus ketahui adalah kita
harus 100% user ya, atau kita harus jadi pemakai yang tetap. Kita harus benar-benar mencintai produk-produk KK Indonesia ya. Jangan ibaratnya kita ada jual beras di toko ya, kita beli toko beras di toko yang lain. Itu salah Bapak sekalian ya. Jadi kita harus 100% user ya. Kita harus memiliki 10 pelanggan tetap minimal ya, saya katakan seperti itu ya. Nah, kenapa kita harus jadi pemakai? Ingat Bapak sekalian ya, apa yang kita sampaikan ke konsumen, ke teman, saudara, kenalan kita ya, adalah produk-produk KK Indonesia yang kita sudah pakai dulu ya. Makanya kenapa kita katakan 100%? Karena bisnis ini adalah bisnis kepercayaan ya. Jangan Anda sebelum minum kopi tongkat Ali ya, Anda sudah tawarkan orang. Salah ya. Ditanya rasanya apa? Oh, strawberry. Padahal rasanya coklat. Contoh misalnya ya. Orang sudah tidak akan percaya lagi. Makanya sangat penting sekali kita sebagai distributor harus 100% user, 100% pemakai produk ya. Ketiga ya, langkah ketiga sebagai distributor baru adalah kita buat namanya daftar nama ya. Jadi tolong Anda kalau di rumah Anda masing-masing ya, dicatat seluruh nama teman-teman Anda ya. Nah, di mana di sini jujur aja Bapak sekalian, saya ingin berbagi sedikit pengalaman ya mengenai daftar nama ini ya. Kalau Anda kenal upline saya dulu namanya Bapak Alex Lauda ya. Dia membuat daftar nama pada waktu tahun 2004. Saya ingat sekali waktu itu ya. Waktu itu dalam membuat daftar nama dia menganalisa teman mana yang mau, teman mana yang tidak mau ya. Akhirnya pada waktu dia sudah mulai menganalisa di daftar nama di upline saya tersebut ada nama-nama teman-teman saya ya. Dan saya adalah orang yang paling terakhir namanya yang sudah tidak dianggap ya untuk tawarkan bisnis ini. Kenapa? Karena dia menganalisa bahwa saya mungkin tidak butuh bisnis ini ya. Akhirnya yang terjadi adalah nama-nama teman yang dia anggap oke, akhirnya mereka banyak yang menolak. Saya justru yang dia rasa akan menolak langsung, saya justru yang menerima. Jadi membuat daftar nama ini tolong jangan analisa. Tulis semua teman-teman Anda ya. Entah dia mau kaya, entah dia mau miskin, entah dia statusnya apa, kita jangan pernah bila. Kenapa? Semua orang ingin sukses teman-teman semua ya. Semua orang ingin dapatkan usaha yang tepat. Apalagi di era COVID-19 ini ya. Jadi tolong tulis semua daftar nama teman-teman Anda ya. Nah, setelah Anda buat daftar nama teman-teman Anda ya, Anda akan mengundang ya atau buat janji ketemu mungkin ya. Anda mungkin bisa janji ketemu di kantor mungkin ya. Anda mungkin bisa janji ketemu di pertemuan. Nah, untuk sebagai distributor baru cukup 4 langkah. 4 langkah ini yang Anda buat. Yang pertama adalah impian, kedua 100% user, ketiga adalah apa? Membuat daftar nama, dan keempat mengundang ya. Nanti langkah kelima ini akan dibantu oleh leader Anda, yaitu apa? Presentasi ya. Nah, di mana langkah kelima ini juga ya, ini akan dibantu oleh para leader Anda atau orang yang mengajak Anda untuk jalankan bisnis ini. Jadi, nah, Pak, presentasi yang tepat itu seperti apa? Banyak orang bingung. Apa sih presentasi yang berhasil? Saya katakan, ya, presentasi yang berhasil apabila Anda menemukan 2 jawaban. Ingat, ya, presentasi berhasil apabila Anda mendapatkan 2 jawaban. Yang pertama, mereka menerima. Kedua, mereka menolak. Jadi, presentasi kalau Anda diterima dan ditolak, itu berhasil, teman-teman. Ya, kenapa? Karena kalau dalam melakukan presentasi, tidak ada namanya presentasi yang gagal. Tidak. Ya, presentasi yang benar adalah presentasi yang mendapatkan berapa jawaban? 2, yaitu apa? Ditolak dan diterima. Jadi, jangan kecewa. Ya, jangan pernah berpikir yang tidak-tidak. Kalau Anda presentasi ditolak, itu biasa. Betul tidak? Ya. Dan ini dialami oleh seluruh distributor di Indonesia. Ya. Mungkin ya, saya dulu jujur aja ya, bayangkan ini pengalaman pribadi. Waktu saya presentasi di tempat kuliah saya, dari seluruh teman saya, cuma 1 aja yang menerima. Itu pun penuh dengan perjuangan. Yaitu siapa? Kalau Anda kenal crowd director Bapak Vito Haris ya. Dulu itu orangnya yang benar-benar yang menolak saya.
Tapi saya bersyukur saja ya, dari seluruh teman saya, bayangkan satu kampus tidak ada teman yang mau ya, yang mau cuman Pak Vito. Untung beliau kembali ke jalan yang benar ya. Jadi hari ini saya katakan jangan takut lakukan presentasi ya. Tetap lakukan aja, konsisten terus-menerus. Pasti Anda akan dapatkan hasil yang maksimal, oke? Nah, keenam, jangan lupa juga untuk lakukan namanya follow up ya. Jadi tujuannya presentasi adalah lakukan follow up. Banyak orang hari ini melakukan presentasi sudah lupa lakukan namanya follow up. Follow up itu sangat penting Bapak sekalian. Kenapa? Tujuan follow up untuk mendapatkan janji untuk lakukan presentasi lagi. Jadi presentasi sama follow up ini sangat berkaitan erat. Presentasi untuk setelah presentasi follow up untuk presentasi, presentasi untuk follow up. Jadi Anda lakukan itu saja ya. Karena bisnis ini simple. Di Keki Indonesia tidak ada jurusnya Bapak sekalian. Jurusnya di Keki Indonesia kalau berhasil adalah 7 langkah ini ya. Dan langkah ke-7 adalah lakukan pengembangan diri yaitu 4M ya, baca buku, dengar CD, menghadiri pertemuan KIS dan mentoring. Itu saja yang Anda lakukan Bapak sekalian ya. 7 langkah kalau Anda benar-benar konsisten lakukan, saya yakin ya, di KK Indonesia tidak ada distributor yang gagal. Distributor yang menyerah banyak, tapi yang distributor berhasil, kenapa mereka berhasil? Karena mereka tidak pernah menyerah ya, meraih apa yang diimpikan dan mereka karena mengikuti namanya 7 langkah ini ya. Oke. 5 kunci keberhasilan di KK Indonesia. Kita harus ketahui pertama adalah kita harus sering lakukan namanya apa? Sponsoring ya. Kedua, kita harus lakukan namanya apa? Selling ya, atau jual produknya juga ya. Atau ketiga adalah schooling, keempat servicing, dan langkah kelima yang paling penting sekali di bisnis ini adalah sikap kita ya. Banyak distributor ya, rajin sponsoring, rajin selling, rajin servicing, rajin schooling. Kenapa Pak belum berhasil? Karena satu yang paling besar yang dia lupa, mungkin sikapnya kurang benar ya. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah attitude kita ya, sikap kita ya dalam bisnis, sikap kita terhadap upline, sikap kita terhadap downline, sikap kita terhadap perusahaan ya, sikap kita terhadap sesama itu sangat penting Bapak sekalian. Karena attitude ini adalah adalah sikap yang paling menurut saya paling penting dalam 5S ini ya. Nah, dan di sini kita harus ketahui bahwa ya, dalam membangun jaringan Anda pasti akan ketemu 50% itu rata-rata kategori C, ingat, atau pemakai, 30% kategori B atau penjual, 15%-nya adalah kategori A atau pembangun jaringan, dan 5% adalah seorang leader atau seorang pemimpin. Jadi Anda jangan takut, Pak, kenapa Pak saya belum ketemu leader dalam grup saya? Berarti Anda kurang lakukan sponsoring. Leader akan banyak kalau Anda sering lakukan namanya sponsoring. Ingat ya. Jadi menciptakan hari ini kalau Anda punya 1000 distributor contoh ya, dan Anda punya 10 leader ya. Kalau Anda ingin punya 20 leader berarti Anda harus punya minimal berapa? 2000 distributor. Itu sudah hukumnya. Jadi semakin banyak distributor Anda pasti akan lebih banyak menciptakan leader ya. Oke. Nah, 4 prinsip. Ya, kita harus ketahui juga di bisnis KK kita ada 4 prinsip, yaitu pertama prinsip apa? Edifikasi, yaitu bentuk saling menghormati dan tidak pernah menceritakan hal buruk mengenai orang lain. Jadi edifikasi juga sangat penting, yaitu edifikasi ke perusahaan, ya, edifikasi ke upline, edifikasi ke downline, ya. Seperti saya tadi sebelum saya bicara secara langsung, ya, di NDT ini saya diedifikasi dulu oleh Bapak Toar, ya, di mana beliau menceritakan apa-apa prestasi yang saya sudah dapatkan di KK Indonesia. Dan edifikasi itu harus benar. Jangan edifikasi yang mengada-ada. Banyak perusahaan edifikasinya sudah tidak benar. Sudah mengada-ada. Tapi kalau kita yang benar-benar saja, oke. Kedua adalah konsultasi, ya. Kita harus sering lakukan namanya konsultasi. Konsultasi ke siapa? Ke upline care. Anda ada apa-apa harus rajin konsultasi. Pada waktu Anda punya masalah, mungkin Anda punya tantangan yang berat, Anda punya problem atau apapun, rajinlah konsultasi pada upline care Anda. Kenapa kita harus rajin konsultasi, Bapak Ibu sekalian? Satu jawabannya, ingat, selama kita berada di suatu perusahaan yang sama, masalah kita itu adalah sama. Ya, kenapa kita harus konsultasi pada upline kita? Mungkin upline kita lebih muda, ya, tapi upline kita ini sudah mendahului di awal. Jadi dia sudah tahu
dulunya juga dia mengalami hal yang sama. Nah, kira-kira ya, masalah Anda adalah masalah yang mungkin dia sudah alami dulu. Makanya dia bisa berikan jawaban yang tepat. Ingat, konsultasi yang tepat adalah konsultasi pada upline yang care, ya, bukan konsultasi crossline, ya. Jangan ada masalah ini cerita ke crossline, aduh, beginilah, begitu, ya. Jangan, ya. Karena itu sangat tidak baik sekali dan bisa melanggar namanya prinsip, ya. Kalau Anda konsultasi ke crossline, pasti Anda akan dapatkan jawaban yang salah, ya. Ketiga, ya, prinsip ketiga kita adalah apa? Duplikasi, ya. Apa yang kita harus duplikasi? Yang kita harus duplikasi adalah sistemnya, ya. Kita harus duplikasi adalah pertemuannya, ya. Kita duplikasi belajarnya, ya. Jadi ini hal-hal yang baik yang kita harus duplikasi ke seluruh distributor kita untuk membantu dia juga bisa menjadi leader, ya. Jadi ini skemanya sangat simpel sekali sebenarnya, ya. Dan prinsip keempat adalah kekeluargaan. Kita semua satu keluarga, tapi tetap ada prinsipnya, yaitu apa? Kita no crosslining. Selama sesama crossline, kita harus saling mendukung, bukan saling menjatuhkan, ya. Jadi ingat, Bapak sekalian, kita ada 4 prinsip juga di sini, yaitu apa? Edifikasi, konsultasi, duplikasi, dan kekeluargaan. Jadi kita harus terapkan itu dalam bisnis kita ini, oke? Nah, fokus kerja kita apa? Fokus kerja kita adalah care yang kita kenal dengan 5, 4, 3, 2, 1, ya. Yaitu apa? 5 itu apa, Pak? 5 itu adalah kita mencari benar-benar 5 orang yang serius dalam membangun bisnis atau titik distribusi, ya. 4M itu apa, Pak? 4M adalah membaca buku, mendengarkan CD, menghadiri pertemuan, dan mentoring, ya. 3 itu adalah selama 3 bulan, ya. 2 itu adalah fokus ke 21%, dan 1 itu adalah 21%, yaitu kita akan mencapai posisi manajer. Jadi ingat, fokus kerja kita 5, 4, 3, 2, 1. 5 orang serius, baca buku, dengar CD hari pertemuan, selama 3 bulan fokusnya ke manajer atau 21%. Oke, mengapa harus care? Ya, pertama, cara cepat kembalikan investasi Anda atau bisa dikatakan balik modal. Bukti komitmen dan keseriusan Anda sukses di Keiki Indonesia. Dan ketiga, disarankan oleh sistem. Tahap pertama, sistem penghargaan KIS, yaitu apa tadi? Care Distributor. Nah, bagaimana cara mencapai 21% dengan care distributor? Anda melihat saja di sini, kalau Anda menjadi care dan Anda fokus menjadi 5 teman yang serius dan mereka menjadi care distributor, ya, otomatis ya Anda akan mempunyai omset senilai berapa? 5 juta PV, ya. Kenapa 5 juta PV? Karena masing-masing kalau mau jadi care harus punya 1 juta PV pribadi. Nah, kalau Anda capai care, Anda bisa punya active income rata-rata 2-5 juta dan passive income kurang lebih 2 juta per bulan, ya. Lumayan. Pak, kalau 10 orang gimana? Ya, Anda kali 2 aja, ya. Kalau 5 aja sudah begini, gimana kalau lebih dari itu? Oke? Bisa paham? Nah, oke, Bapak sekalian, hari ini mungkin itu yang ingin saya sampaikan kepada Anda, ya. Jadi sebenarnya NDT ini adalah satu training dan pemahaman khusus, ya. Bagaimana kita memulai bisnis ini dengan benar, ya. Cuman saya ingin tetap pesan kepada kita semua yang berada di seluruh Indonesia, ayo kita tetap semangat, Bapak sekalian. Ingat, setiap semua masalah pasti ada jalan keluarnya, ya. Hari ini kita mungkin menghadapi banyak susah, yaitu dengan COVID-19 ini. Tapi saya yakin dan percaya, ya, jika kita konsisten, ya, kita melakukan terus-menerus, kita promosi secara online, ya, dan lain-lain, apa yang diajarkan oleh leader kita masing-masing, saya yakin itu akan mendapatkan suatu keberhasilan yang luar biasa. Dan ingat, sekarang kita sudah berada di IoT, Internet of Things. Jadi kita sudah harus mengerti tentang namanya internet, ya. Jadi pastikan kita semua, ya, fokus, ya, membangun bisnis ini. Jangan kalah pada masalah, tapi fokus pada solusi. Oke? Sukses untuk kita semua. Sampai jumpa, ya. Siapa tahu ketemu saya nanti kalau jadi di Eropa, ya, atau di pertemuan-pertemuan berikutnya, ya. Dan saya sangat harapkan mudah-mudahan COVID-19 ini bisa segera berakhir supaya kita semua bisa ketemu, ya. Dan ketemunya bukan di Indonesia tapi di luar negeri. Oke? Sekian dari saya. Terima kasih. Sukses Anda. Be the best.
Go 1%, Go Crown. Oke, baik. Terima kasih untuk Crown Star Director Pak Ricky Lauritan yang sudah membagikan ilmunya di New Reseller Training pada siang hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri acara ini, kita akan menyaksikan theme song dari KK Indonesia. Baru kau memberikan harapan cerah untuk kita semua mencapai esok bahagia. Dengan rahmat yang maha kuasa, turut membangun nusa dan bangsa, bahu-membahu mencapai visi yang nyata. Dengan Kang Sen Kenko kita berkarya, wujudkan cita serta impian. Di Kang Sen Kenko kita bersama, bergandeng tangan, saya sekata. Hiduplah Kang Sen Kenko, majulah Kang Sen Kenko. Kita bersatu menuju dunia damai dan tentram, selalu memberi yang terbaik dimanapun. Dengan Kang Sen Kenko kita berkarya, wujudkan cita serta impian. Di Kang Sen Kenko kita bersama, bergandeng tangan, saya sekata. Hiduplah Kang Sen Kenko, majulah Kang Sen Kenko. Kami percaya akan ketangguhanmu, kita bersama buat sejarah baru. Majulah, hiduplah, jayalah selalu Kang Sen Kenko. Ya, itu tadi Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengarkan lagu kebanggaan dari KK Indonesia. Pasti lebih semangat lagi ya untuk kita semua untuk menggapai segala cita-cita dan harapan kita ke depan melalui dari bisnis KK Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedikit info untuk video live sekarang ini akan kita save selama 1 minggu. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin bisa tonton kembali ataupun ada member-member lain yang belum sempat mengikuti New Reseller Training pada siang hari ini, bisa kita tonton lagi selama kurang lebih 1 minggu ke depan. Dan akhir kata,
Sampai jumpa di pertemuan atau di acara-acara webinar lainnya di waktu dan kesempatan yang diberikan. Dan juga untuk saat ini saya juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada rekan-rekan, pada Bapak Ibu sekalian yang beragama Muslim, agar supaya bisa menunaikan ibadah dengan baik. Dan akhir kata, stay healthy, stay at home, dan be the best, go crown, and go 1%. Thank you.